Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Banyak orang penasaran bagaimana kedudukan posisi perasaan seorang suami ketika istrinya menjadi pejabat. Artinya istrinya lebih dikenal ketimbang suaminya. Dia sering berada di belakang layar. Nah, hari ini saya ingin bercerita sesuatu yang mungkin ringan-ringan saja, yaitu bagaimana rasanya menjadi suami menteri. Ada juga tadinya dia menteri, sekarang dia jadi suami menteri. Mungkin hal ini tidak terpikirkan oleh Anda, apalagi ibu negara membentuk satu organisasi namanya OASE, yaitu organisasi istri-istri menteri. Lah, kan ada menteri perempuan. Apakah tidak ada organisasi suami-suami menteri? Nah, inilah topik kita hari ini. Dan tamu kita yang pertama adalah Pak Puspa Yoga. Iya, Pak Puspa Yoga, apa kabar? Terima kasih. Jadi waktu itu diundang sebagai menteri, sekarang sebagai suami menteri. Silakan duduk, ya. Pak Puspa Yoga. Kenapa hari ini berpakaian Bali? Karena saya mau main ketoprak ntar. Main ketoprak? Iya. Orang Bali? Memangnya nggak boleh. Emang ngerti? Ngerti lah. Anda yang menonton acara ini, ingat jangan kemana-mana karena sebentar lagi Pak Puspa Yoga akan bermain ketoprak. Nah, tapi omong-omong setelah nggak jadi menteri, kegiatan Anda apa ya? Saya jadi masyarakat biasa aja. Ya. Sekali-sekali nemenin istri. Sekali-sekali loh. Sekali-sekali, bukan selalu? Nggak selalu. Oke, nanti jelasin sekali-sekali itu pada event apa ya, nanti ceritakan. Tapi sehari-hari sekarang Anda lebih banyak di Bali atau di Jakarta? Setengah-setengah, Pak. Setengah-setengah. Kadang-kadang di Bali, kalau ada acara di Bali, kadang-kadang di Jakarta, kalau ada acara Jakarta. Waktu ngundang Anda saya membayangkan ini posisi yang nggak semua orang bakal pernah rasakan. Ya, posisinya unik. Anda kan dulu menteri. Iya. Sekarang Anda jadi suami menteri. Istri Anda siapa namanya? Ibu Bintang. Menteri apa sekarang? Menteri Saya hanya ngetes Anda hafal nggak? Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oh, berarti suaminya peduli pada Iya. jabatan istri ya? Untung hafal. Iya, saya udah takut ini Anda nggak hafal ini jabatan di Kementerian Istri ini ya. Jadi Bu Bintang. Iya. Nah, coba cerita bagaimana Anda memosisikan diri, tadinya kan menteri, kemudian jadi suami menteri. Biasanya kan istri menteri tetap dipanggil Bu Menteri atau apa gitu kan? Iya. Nah, Anda apa dipanggil Pak Menteri juga? Iya. Oh. Dipanggil. Pak Karena Menteri dulu juga. Anda menteri atau karena sekarang Anda suaminya menteri? Karena dulu menteri, sekarang suami menteri ya dipanggil Pak Menteri. Kan gitu. Jadi nggak terlalu kaget-kaget lah ya? Nah, Udah biasa. dari segi gitu. mental udah nggak ada masalah ya. Oke. Tapi Anda tidak merasa ada post-power syndrome gitu loh? Dulu kan aku pemeran utamanya, sekarang kok aku bukan pemeran utama gitu. Aku hanya pemeran pembantu gitu. Jujur ya, Iya. to be honest, saya sekarang lebih senang daripada dulu. Oh, kenapa lebih senang? Iya, Kenapa? lebih senangnya kalau dulu saya bilang bukan nggak senang ya, Iya. kan sibuk nggak karuan ya. Oke. Sibuk. Pagi-pagi harus bangun, harus rapat ke sini, terima tamu, ini itu belum keluar daerah. Kalau pesawat jam 1 pagi itu kita nggak tidur-tidur, Oke. kan begitu. Iya. Kalau Belum sekarang? pesawatnya nggak enak di atas. Kalau sekarang bisa Kalau menghindar sekarang maksudnya? kan senang, istri jadi menteri, pasti senang lah. Tapi biasanya kalau istri sibuk kan suami diseret-seret untuk ikut sibuk. Ini kan kebetulan ada pandemi. Oh. Terus? Jadi saya nggak ikut sibuk-sibuk.
kalau istri sibuk. Dia sibuk sendiri. Beda, kalau nggak pandemi saya nggak tahu ya. Iya. Saya nggak tahu. Jadi saya jarang sekali kalau istri keluar daerah, saya jarang ikut loh. Tapi pernah nggak Anda membayangkan satu hari Anda bertukar posisi, istri yang jadi menteri, Anda jadi suami menteri. Pernah nggak kebayang bahwa istri Anda jadi menteri? Oh, enggak lah. Nggak Saya kebayang? jadi pejabat nggak pernah kebayang dari dulu. Ngalir gitu aja. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Jadi waktu istri Anda diminta untuk menjadi menteri, itu ada keberatan atau Anda mendukung? Mendukung, saya senang. Oh, oke. Jujur saya senang. Padahal waktu itu kalau dari pembicaraan kita terakhir kan Anda kepingin sekali pensiun, hidup tenang. Iya. Saya pensiun. Ya kalau Anda pensiun, kalau istri nggak pensiun kan Anda nggak bisa menikmati pensiun yang sepenuhnya. Enggak kok, saya bisa kok sekarang. Oh bisa. Bisa, Pak. Jadi istri kerja, Anda nikmati hidup. Saya nikmati itu. Di mana itu? Di Bali? Ya di Bali, di Jakarta. Maksudnya begini, Oke. jadi secara physically saya nggak terlalu sibuk. Iya. Secara fisik loh, kan nggak kayak dulu. Kemudian pikiran yang penting nih. Nggak rumit saya berpikir. Saya mau bangun jam 10, jam 9. Jadi lebih menikmati hidup lah. Ya lebih rileks hidup saya. Karena saya jadi kecil sudah jadi pejabat. Udah jenuh ya. Karena Anda pernah ngomong sama saya itu, sebelum diminta untuk jadi menteri yang kedua kali ya. Anda bilang sebenarnya Anda dari kecil itu, dari umur berapa waktu itu ya? 15 tahun setahu saya. SMP kelas 1. Oke, sudah aktif Sudah ikut aktif kegiatan politik? di kegiatan saya jadi, kalau sekarang namanya pengurus ranting ya. Kalau dulu komisaris desa. Itu SMP kelas 1. Ya dari segi umur kalau sekarang nggak boleh sebelum 17 tahun. Waktu itu di PDI siapa yang berani jadi. Oke. Di PDI loh saya bilang. Ini karena orang tua Anda, ayah Anda memang orang politik ya? Iya, beliau dulu ketua DPD PDI untuk di Balinya beliau. Tahun berapa itu? Tahun 77 saya jadi ketua, mungkin beliau sudah tahun 71 ya. Padahal ini kan anak kecil, anak SMP ini. SMP. Kok bisa dipercaya? Bisa karena nggak ada yang lain. Misalnya nyari saksi setiap pemilu. Kan kosong TPS saksi-saksi PDI-nya. Saya tampil. Gitu. Atas keinginan sendiri atau paksaan orang tua? Nggak ada paksaan. Senang aja. Oh, jadi dulu memang Anda senang berpolitik ya? Senang gitu loh. Dikasih tugas gitu senang. Bangga lah ya, Iya, anak senang. kecil. Nah awal-awal banyak nggak permintaan untuk, ingat ya aku jadi menteri, kamu kan menteri, kamu tahu aturan bagaimana, coba di training dulu. Ada nggak permintaan seperti itu? Ya, pasti masih banyak cerita menarik, tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Ialah anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang akrab disapa Puspayoga. Dirinya adalah mantan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019. Ayah satu anak ini adalah suami dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Pasangan ini bertemu saat di bangku kuliah. Benih-benih cinta pun muncul ketika keduanya aktif dalam organisasi kampus hingga akhirnya berlabuh dalam bahtera perkawinan. Puspayoga pernah menjadi ketua DPRD Denpasar, kemudian menjabat wali kota Denpasar, lalu menjabat wakil gubernur Bali hingga menjadi menteri. Keakrabannya dengan dunia politik dimulai sejak ia masih belia. Ketika di bangku SMP pun ia sudah menjabat sebagai komisaris desa. Semasa kecil, setiap tahun di rumahnya di Puri Satria Denpasar dipakai untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Sekarang Puspayoga telah menikmati masa pensiunnya dan menjadi seorang suami menteri.
Kini sebagai seorang suami menteri, Puspayoga sangat mendukung penuh karir istri, sang menteri yang sangat ia cintai. Baik, kita akan lanjutkan bincang-bincang dengan Pak Puspayoga dan posisinya saat ini sebagai suami menteri. Nah, Pak Puspayoga, tadi kan saya sempat bilang bahwa di kementerian itu biasanya ada organisasi-organisasi yang dipimpin oleh istri menteri, karena yang dipimpin biasanya perempuan. Nah, di Kementerian Bu Bintang ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, apakah ada organisasi istri-istri karyawan atau pegawai kementerian? Biasanya di sana kan ada Dharma Wanita. Iya. Itu nggak harus. Itu biasanya istri sesmen atau sekjen ya jadi ketuanya. Oke. Jadi Anda terhindar dari kewajiban memimpin ibu-ibu. Iya, terhindar. Karena saya membayangkan, tadinya saya nggak tahu, saya bayangkan Dharma Wanita biasanya istri menteri misalnya yang jadi atau yang diminta jadi pemimpin. Nah, Pak Puspayoga ini pasti menderita sekali kalau harus. Tapi ternyata Anda bebas ya. Lewat. Jadi save by the bell lah ya. Oke. Nah, tapi kan namanya menteri, itu kan biasanya ada acara-acara formal di mana pasangan hidupnya akan menemani ya. Karena protokolnya seperti itu. Ya. Nah, Anda pernah menemani Bu Bintang sebagai suami dalam satu acara? Sebenarnya saya menemani. Oke. Tapi saya bilang tadi, ini kan musim pandemi, kita tahu diri. Jadi nggak rame-rame ikut acara istri. Oh, jadi Anda punya alasan lagi untuk tidak menjalankan fungsi sebagai suami menteri ini ya. Beda sama Bintang dulu, jadi istri menteri. Dia harus mendampingi karena nggak ada pandemi waktu itu ya. Nggak ada pandemi. Jadi lagi-lagi Anda save by the bell ya. Anda beruntung sekali ini ya. Nah, Pak Puspayoga, tadi sempat diceritakan sekilas bahwa memang Anda memulai kegiatan politik itu sejak Anda masih muda ya. Iya, betul. Nah, bisa cerita, pendidikan politik ini datang dari ayah? Secara langsung tidak ya. Oke. Situasi yang membuat saya seperti itu. Karena situasinya seperti itu, rumah saya itu jadi markas orang-orang PDI yang terpinggirkan waktu zaman itu. Di rumah saya markasnya. Kalau tempat lain ngumpul, mungkin bisa ditangkapin sama tentara waktu itu ya. Dibubarin. Kalau di rumah saya aman. Karena? Enggak tahu saya. Mungkin aman. Ayah Anda adalah tokoh di situ ya? Iya, kalau dari segi itu, iya dikatakan tokoh juga oleh masyarakat. Oke. Kemudian karir politik Anda masuk pada tahap berikutnya, Anda jadi anggota DPR atau DPRD waktu itu? Iya, setelah saya jadi komisaris desa ya, itu SMP, terus berlanjut, tahun 97 saya jadi ketua partai. Karena waktu itu antara PDI-nya Mega sama Suryadi pecah. Jadi Bapak saya bilang, kamu ikut Ibu Mega. Kemana Ibu Mega, kamu harus ikut, pasti selamat. Padahal waktu itu PDI Ibu Mega nggak boleh ikut pemilu. Karena yang didukung oleh Orde Baru waktu itu Suryadi. Iya. Jadi saya dukung Ibu Mega waktu itu. Saya jadi ketua PDI sebelum Kongres 98 di Bali, Kongres PDI Perjuangan. Kemudian Anda terjun atau meneruskan ya kegiatan politik Anda jadi anggota DPR. Ya, saya jadi ketua DPR sebelum jadi wali kota. Saya ketua DPR. Terus kemudian jadi wali kota. Wali kota. Wali kota itu 2 periode kalau nggak salah ya. 2 periode, terus kemudian jadi wagub ya. Jadi wakil gubernur Bali. Ya, Bali. Nah, kemudian jadi menteri. Menteri. Waktu itu Anda waktu itu ya di ujung waktu untuk batas waktu sebagai menteri, kita ngobrol, Anda menceritakan mimpi Anda
Saya ini dari kecil sudah berpolitik, Iya, ya, sudah jadi pejabat, kemudian ini saya ingin istirahat, saya ingin merawat ibu saya yang sudah relatif tua, Iya, ya, umur betul. 90-an sekarang ini. Saya ingin melihat padepokan beliau, ya, karena ibu suka Suka melatih penari. ya. Ibu dulu penari. Penari zamannya Soekarno. Jadi umur 16 tahun ibu saya sudah keliling dunia. Iya, nari. Oke, Itu zamannya delegasi Soekarno. resmi pemerintah Indonesia. Iya, Jadi memang passionnya itu kesukaannya menari ya. menari. Dan Anda cerita waktu itu, "Oh, saya ingin paling tidak sebelum beliau pergi meninggalkan kami semua, saya ingin mendampingi," begitu ya. Iya, karena Nah, udah tua. Ini kan dilema, ketika Anda memimpikan untuk bisa istirahat sepenuhnya, istri dipilih jadi menteri dan Anda mendukung. Sangat mendukung. Kenapa nggak melarang waktu itu, bilang cukuplah kita pensiun aja nikmati hidup? Nggak bisa, saya senang aja kalau dia jadi menteri. Senang aja saya dukung, silahkan. Oke. Nah, awal-awal banyak nggak permintaan untuk, ingat ya aku jadi menteri, kamu kan menteri, kamu tahu aturan bagaimana, coba di training dulu. Ada nggak permintaan seperti itu? Enggak, istri saya itu kan secara mental dia nggak ada masalah jadi pejabat. Karena kalau waktu saya jadi ketua DPR, dia sudah ketua Gatriwara. Gatriwara itu organisasi di DPR, namanya Gatriwara. Ya. Kemudian jadi wali kota, dia jadi ketua PKK. Jadi wagub, dia wakil ketua PKK. Menteri, dia sangat sibuk di OASE. Kan dipakai wakilnya Bu Iriana waktu itu. Dia sangat sibuk jadi wakilnya Ibu JK waktu itu, Dekranas. Jadi sebenarnya udah terlatih lah ya. Udah terlatih dia. Jadi Anda nggak khawatir ketika istri Anda dipilih jadi menteri, terus Enggak. Anda harus ikut sibuk karena supaya istri sukses, suami harus betul-betul jagain gitu, enggak ya? Enggak, saya percaya dia mampu kok. Bisa gitu. Anda pertama kali ketemu Bu Bintang di mana? Satu kampus. Oke. Satu kampus. Di mana kampusnya itu? Di Denpasar. Oke. Jurusannya sama atau? Enggak, saya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bintang Fakultas Ekonomi. Apa yang kemudian membuat Anda jatuh hati ini waktu itu? Nggak tahu, saya lihat dia tuh saya naksir gitu loh. Lihat Bu Bintang belum ada perasaan apa-apa hari oh itu? enggak jauh, kenal sama saya mungkin enggak dia. Oh, jadi ini dari jauh Anda lihat dan Anda jatuh hati? Benar gitu, lihat, loh ini menarik nih. Terus bagaimana cara Anda mendekati Bu Bintang? Caranya gimana ya, berpikir nih. Saya tanya-tanya, ini senangnya apa anak ini? Teman-teman saya ada kenal. Oke, terus? Dia ini pemain pingpong ternyata. Dia tuh atlet. Iya. Atlet atlet. tenis meja. Iya, atlet dia. Terus? Nah, sudah itu saya berpikir, kalau dia atlet, pendekatannya harus pendekatan olahraga nih, tenis meja. Padahal Anda sama sekali waktu itu nggak ada urusan sama olahraga Enggak, tenis meja. Enggak ada. Oke, terus? Terus saya usulin ke Rektor 3 waktu itu, Pak Rektor, yuk kita buat turnamen tenis meja terbuka se-Bali. Gitu. Tujuan saya biar Iya. saya bisa tiap hari ketemu sama Bintang. Nah, ini wakil rektor dia nggak tahu ini ya, modus ini ya. Nggak tahu modusnya. Wah, ide bagus. Jadi bagus. Terus? Saya ketua senat waktu itu. Oh, oke. Jadi dikumpulin lah tua-tua senat waktu itu sama rektor 3-nya, namanya Pak Alit waktu itu. Bintang pasti ikut, dia aktif di senat kan. Jadi dipanggil lah. Dipanggil. Karena saya punya ide, otomatis saya dipilih jadi ketuanya. Gitu. Jadi saya pilih, saya ketua dengan catatan Bintang sekretaris. Ya ternyata waktu itu sukses, turnamennya sukses ya. Jadi besar dia. Turnamen sukses, percintaan sukses. Jadi. Oh. Tapi Bu Bintang akhirnya tahu bahwa ini modus atau tidak? Mungkin kalau dia nonton nanti tahu. Baru dia. tahu dia ya. Kalau Jadi dia selama ini sebenarnya dia nggak tahu. nggak tahu. Oke. Sejak dia jadi menteri, dia itu saya sering godain kayak anak sekolahan, baru bangun belajar. Oh.
Ya, Pak Puspayoga, apa yang Anda lihat dari Bu Bintang sebagai seorang menteri? Kan Anda bisa ngelihat di balik layar ini. Dia kan orangnya seriusan. Sejak dia jadi menteri, dia itu saya sering godain kayak anak sekolahan, baru bangun belajar. Oh. Setiap hari baru bangun belajar. Malam sebelum tidur belajar. Jadi belajarnya belajar apa? Ya belajar yang ada hubungannya dengan kementeriannya dia. Ada perasaan kecewa nggak? Kok aduh istriku sekarang lebih sibuk, diajak ngopi nggak bisa, diajak ngobrol, diajak piknik nggak bisa. Ada nggak perasaan itu? Ya, kalau hubungan suami istri keseharian itu normal. Oh, oke. Normal. Dia belajarnya itu kan tidak terus-menerus begitu. Oke, jadi ada waktu tetap untuk Anda sebagai suami. Jadi Bu Bintang ini sebagai menteri, tapi juga normal-normal aja sebagai istri. Ya biasa. Oke, jadi waktu untuk suami tetap ada. Jadi Anda nggak ada komplain di sini? Enggak, sangat nggak ada. Enggak, mumpung nggak ada istri, Anda boleh komplain. Anda boleh komplain supaya dia dengar nonton. Iya, jujur nggak? Anda takut atau apa ini? Enggak, jujur. Saya jujur aja. Memang nggak ada ya? Nggak ada. Jadi bukan karena takut sama istri? Enggak lah. Oke, Pak Puspayoga. Jadi Anda kan mau main ketoprak nih. Memang penggalan ya, karena nggak mungkin kita pertunjukan ini kita saksikan utuh. Siapa yang ngajak Anda untuk main ketoprak ini? Ya ada. Saya diajak, yuk ikut yuk main ketoprak. Terus kenapa Anda mau? Saya bilang main ketoprak di mana? Saya bilang di acaranya Pak Andinonya. Kalau Andinonya saya mau lah. Ayo lah saya bilang. Terima kasih. Wow, gitu. Oke, tapi seumur hidup Anda pernah main ketoprak nggak? Enggak. Jadi penonton pasti udah nggak sabar nih. Sudah waktunya Anda main ketoprak ya. Oke, mari kita saksikan Pak Puspayoga main ketoprak. Patih sakwise lenggah Kang Satata kadiparan pawartane para nayapa praja mudune para kawula ing Kadipaten Adireja. Aturaken sembah pangabekti mugi kunjuk anggen kula niti priksa para sentana saha para kawula sedaya sampun ngabiyantara boten wonten ingkang nggotangaken pasilan agung menika Kanjeng Adipati. Gawe mongkok sajroning atiku. Dene kabeh padha temen anggone ngabekti. Nuwun inggih. Diajeng Prameswari, Nuwun inggih Kang Mas. sekecakno anggonmu lenggah, aku tak ndangu Paman Patih ya diajeng. Nuwun inggih Kang Mas, monggo dipun sekecakaken anggenipun badhe dawuh dhateng Kepaman Patih. Monggo Kang Mas. Paman Patih, Inggih. saya menerima laporan bahwa penduduk perempuan di Kadipaten Adireja jauh lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Ini yang mau saya laporkan Kanjeng Adipati. Ini adalah masalah yang serius. Masalah yang perlu segera diselesaikan. Secara inklusif, kreatif, pokoknya yang ip semua itu harus di sini. Jadi Kanjeng Adipati sebagai pemimpin tertinggi di Ngadirejo sini harus memberi contoh, berkorban. Sekali lagi berkorban. Caranya adalah dengan
kawin lagi. Mangke rumiyin. Nanti kalau Kanjeng Adipati sudah memberi contoh, misalnya ngambil 5 gitu. Kanjeng Adipati kan senior, pejabat tertinggi gitu kan, jadi ngambil yang senior-senior. Nanti saya ikut, saya ngambil yang junior. Saya 10 saja cukup Kanjeng Adipati. Paman Patih, Paman Patih. Mbok kalau kasih saran itu yang benar, jangan aneh-aneh. Itu bukan solutif, bukan selotip, bukan apa tip. Itu namanya sak penake dhewe, enak untuk laki-laki, nggak enak untuk perempuan. Jangan mau Kang Mas. Sebenarnya itu kan sudah sesuai dengan kodrat perempuan Kanjeng. 5M. Maca, masak, mana, melumah. Nah. Enggak. Paman Patih itu sudah kuno. Perempuan sekarang itu tidak bisa seperti itu saja. Harus berkarya, sekarang pun sudah banyak yang berkarya, sederajat dengan laki-laki. Kami ini kan juga punya anak perempuan, saya nggak mau kalau anak perempuan saya digitukan. Saya maunya anak saya perempuan itu sekolah tinggi, syukur-syukur jadi menteri luar kadipaten. Iya. Bener kandamu diajeng. Mengko dhisik. Iki tak sawang kok konyono tamu agung rawuh. Oh, nggih wonten tamu. Kanjeng Adipati saha prameswari titiang puniki anak agung gede ngurah saking jagat Bali. Sepengrauh titiang meriki jagi ngalimakang pasuwitran. Majeng ring Kanjeng Adipati. Jadi beliau ini adalah anak agung Gede Ngurah. Raja di Bali. Datang ke sini ingin menjalin silaturahmi dengan Kadipaten Adirejo, khususnya dengan Kanjeng Adipati lan Kanjeng Putri. Oh, mengkono. Nggih. Paman Patih ini pinter banget bahasa Bali. Saya pernah jadi guide di Bali. Lanturang di tiang malih untengnya nih pisan Kanjeng Adipati titiang yagi ngelamar ide ianak jadi angin di tiang mantu. Artinya jauh-jauh dari Bali ke Jawa ini beliau ini lapar kok nggak dikasih suguhan. Oh bukan. Bukan lapar. Paman Patih ini gimana? Saya bilang, saya datang ke tanah Jawa ini, ke Kadipaten Adirejo, mau melamar putri Panjenengan. Ya gitu. maaf, saya pas pelajaran melamar itu saya nggak masuk. Maafkan Patih saya, dia itu memang suka bercanda. Soal lamaran, saya kira itu kita bicarakan dengan anak saya nanti. Begini, Kanjeng Adipati, saya sudah tanyakan ke anak saya. Ternyata mereka berdua ini sudah saling mengenal. Dan sudah saling mengasihi. Wah, begitu. Bagus itu. Nah, tapi bagaimana dengan adat istiadat, bagaimana dengan perbedaan agama itu? Kalau itu nggak ada masalah, Kanjeng. Biarin aja mereka bicarakan berdua, pasti ada solusi. Jadi kita sebagai orang tua, ya tuduri aja, merestui aja. Jangan sampai perbedaan itu menghalangi kasih sayang mereka berdua. Baiklah,
Mari kita rembuk di ruang perjamuan bersama-sama anak Baik. kita. Ya, saya kira betul. Jangan sampai ikatan kasih sayang, jalinan persaudaraan, persatuan bangsa-bangsa itu menjadi tidak berjalan dengan semestinya karena perbedaan agama. Yang sesungguhnya penciptanya adalah satu Tuhan yang Maha Satu. Monggo. Ke perjamuan. Iya, itu tadi cuplikannya ya. Cuplikannya. Pak Puspayoga, jadi ini tim ketoprak ini katanya disutradarai oleh suami menteri. Ya, Dan pemainnya juga suami menteri. ya. Nah ini kan ada 2 laki-laki di sini. Jadi yang suami menteri itu yang mana? Saya. Oh iya. Oh iya ada 2 berarti ya. Oke, bagi yang penasaran, siapa di antara, oh ini kalau ini udah jelas suami menteri, di antara 2 tokoh ketoprak ini yang adalah suami menteri. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Saya dengar pacarannya itu penuh dengan keprihatinan. Itu betul atau tidak? Seberapa susahnya masa-masa mahasiswa dulu? Saya kalau ditanya keprihatinan itu jadi terharu. Apa yang Anda ingat? Ya, tadi kita nonton cuplikan dari satu pertunjukan ketoprak di mana Pak Puspayoga, orang Bali, ikut bermain ketoprak sebagai suami menteri. Dan tadi saya sudah kasih sedikit bocoran bahwa 2 sosok pemain ketoprak ini salah satunya adalah suami menteri. Jadi yang mana nih Pak Puspayoga yang suami menteri atau yang istrinya menteri? Udah, tanya aja langsung Pak. Oh, tanya. Biar angkat tangan Oh Pak. iya, ya. Kesuwen ya. Coba yang merasa istrinya jadi menteri angkat tangan. Oh. Akhirnya sang Adipati, Kang Mas Adipati, terdakwanya. dia terdakwa. Jadi ini istrinya jadi menteri apa ini? Menteri Luar Negeri, Oh, jadi ini yang namanya Pak Agus. Agus Marsudi. Oh, Agus Kok nggak nanya Marsudi. langsung, tahu nggak Enggak, jabatan menterinya? Takut salah. Takut salah. Jadi betul ini Pak Agus Marsudi. Betul. Istri Anda namanya siapa? Retno Marsudi, Jabatannya apa? Menteri Luar Negeri. Anda sendiri pemain ketoprak. Pak Gus, karena Anda yang sutradara dan Anda juga pemain, coba ceritakan ini ketoprak apa ini? Ini sebenarnya petilan saja ya, kalau bahasa Jawanya Ya, petilan cuplikan. atau fragmen lah. Fragmen. Hanya menceritakan bahwa menyampaikan pesan kepada kita semua untuk lebih mementingkan persatuan kemanusiaan. Jadi tidak tidak membedakan agama, suku, ras, itu golongan. Jadi lebih mementingkan, mengutamakan hubungan antara manusia dan manusia. Jadi walaupun tadi guyon, tapi ada pesan yang mau Ada disampaikan. pesannya. Oke, jadi ini Pak Agus kan saya dengar dari waktu muda memang sudah suka ketoprak ya. Iya. Nah Dari terus ini kecil. teman-teman selain Pak Puspayoga sebagai tamu, teman-teman yang lain biasa main dengan siapa? Ya, ini teman-teman dari Kagama Ketoprak, ini Mas Ais, yang ini Mbak Sita dari Kagama. Jadi Oh, Kagama. Ini alumni UGM ini ya. Ya,
Oke. Kalau gitu habis ini kita ngobrol lebih jauh, tapi kita persilakan dulu para pemain ketoprak ini untuk turun dari panggung. Oke, Silakan. mari. Terima kasih. Silakan duduk, Pak Agus. Jadi Anda adalah suami dari Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Betul, Bang Andi. Sudah berapa lama jadi suaminya Bu Retno? Sudah 34 tahun. 34 tahun. Oke. Jadi Anda ini ketemu Bu Retno di mana sebenarnya? Kami sama-sama teman kuliah di UGM. Jadi istri sospol, nah saya ambil jurusan arsitek. Siapa yang lebih senior? Saya lebih senior. Oh, lebih senior. Jadi saya masuk tahun 79, istri masuk tahun 81. Jadi Oke. kita kebetulan bertetanggaan kos. Oh, Jadi di Gang Durmo di Jogja itu, namanya Gang Durmo itu, di kos sebelah saya itu adalah kos Putri. Nah tahun 81 itu pas istri saya masuk, nah, saya sama teman-teman ngelihat ke tetangga sebelah lah, ada anak baru gitu. Wah. oke, terus? Terus saya menengok ke sana, nah, kan namanya anak baru kalau senior datang kan terus pada ngumpul gitu. Kalau enggak kan dimarahin nanti. Iya. Nah saya lihat di situ salah satunya lihat istri saya ada di situ. Apa yang menarik hari itu? Ya nggak tahu, saya langsung tertarik saja. Jadi saya langsung suka. Apa mungkin karena kecil, hitam manis gitu. Jadi dulu seperti itu penampilannya. Oke, tapi pokoknya jatuh cinta pada pandangan pertama. Iya. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan cerita percintaan ini, tapi sebelum itu mari kita simak liputan. Pentas ketoprak sudah ia lakoni sejak masih kuliah. Hobi itu didapatnya saat duduk di bangku sekolah dasar karena sering diajak ayahnya menonton pertunjukan ketoprak. Ini kan, ini tuh cuma sementara, Bu. Demi masa depan kita juga. Tapi Kakang, di kota itu banyak perempuan-perempuan cantik. Nanti Kakang bertemu mereka lalu lupa sama mereka. Kebanyakan, pentas ketoprak yang disutradarai oleh pria yang dipanggil Gusmar ini berisikan adegan tawa dan humor, namun tetap diisi dengan nilai-nilai yang bermanfaat untuk kehidupan.
Anda menikmati betul sebagai sutradara ini. Betul, sangat Jadi- menikmati. Dari kecil ya. Dari kecil itu belajarnya. Ya. Kalau dari aktifnya mulainya mahasiswa. Jadi banyak bikin pementasan gitu. Itu mulai mahasiswa. Kalau belajarnya dari kecil, dari SD itu udah rajin nonton ketoprak, nonton wayang. Nanti cerita karena saya dengar Anda kalau nggak diajak sama ayah nonton ketoprak Anda ngamuk sak ngamuk-ngamuknya ya. Pernah itu ya. Nah, tapi kembali ke urusan pacaran dulu ini ya. Tadi kan jadi Bu Retno itu mahasiswi baru waktu itu di Ya. UGM. Anda senior lah ya. Ya, Tapi karena kos-kosannya berdekatan, nah disitulah modus-modus mulai dijalankan. Nah akhirnya kan tanda kutip pacaran, tapi saya dengar pacarannya itu penuh dengan keprihatinan. Itu betul atau tidak? Seberapa susahnya masa-masa mahasiswa dulu? saya kalau ditanya keprihatinan tuh jadi terharu. Apa yang Anda ingat? Kalau jajan ya nyari yang murah, yang nasinya banyak. Nah itu kemudian waktu itu kita supaya ngirit kita masak sendiri. Jadi saya sama istri itu sama pacar ya waktu itu ya, Iya. iuran. Nah istri yang masak, nah, terus nanti kita makan bersama ya, ke pasar bersama. Itu belanjanya belanja ikan cuek itu karena yang apa namanya Murah yang itu. murah ya, tapi enak menurut perasaan kita, tapi kita lewati dengan happy. Tapi setelah kita di sini melihat yang lalu kan jadi terasa wah dulu kayak gitu. Jadi sampai sekarang itu istri itu tidak bisa makan telur utuh loh Bang Andi. Kenapa itu? Ya karena dari dulu biasanya makan telur separuh atau seperempat gitu. Jadi nggak kebayang ya kalau sekarang misalnya kita lihat ya Bu Retno jadi menteri ya dan Anda kehidupannya seperti sekarang tadi dalam gambaran bersama anak dan cucu. Jadi masa-masa itu memang masa-masa pahit dalam kehidupan Anda berdua ya. Orang tua Anda pekerjaannya apa? Ayah saya tentara, tapi waktu saya di kuliah itu udah pensiun. Jadi udah Oke. Jadi kehidupannya berat itu ya. Kalau Bu Retno orang tuanya? istri orang tuanya swasta semua. Jadi ya, kalau ibunya di catering. Pak Agus, nah, baru kita masuk ke urusan ketoprak ini ya. Jadi darah seni ini datang dari siapa ya? Nggak tahu ya. Padahal orang tua tentara, tapi suka nonton wayang. Ya, ayah saya tentara, tapi juga apa hobinya kesenian. Dan kalau saya masih ingat kalau menidurkan saya itu dia pasti rengang-rengang gitu, nyanyi Jawa gitu. Pak Agus, saya dengar kabar-kabar tapi saya mau konfirmasi. Katanya waktu mahasiswa, ini masih pacaran dengan Bu Retno, Anda jadi musisi ya? Tadi Iya. kan kalau kita lihat kan wah keren gitu ya. Tapi yang saya dengar Anda musisinya musisi dangdut. Betul itu? Betul, iya. Iya betul. Pernah pentas juga Oh ya sering, sebagai musisi dangdut? iya, Tunggu dulu, ini pacaran sama Bu Retno, Anda musisi dangdut, iya, pentas. iya. Bu Retno malu nggak? Ini minta maaf nih ya, karena dulu kan atau sampai hari ini kesannya kalau musisi dangdut, penyanyi dangdut itu kan kelas bawah gitu ya. Banyak orang malu, walaupun dia suka nyanyi dangdut, tapi kalau di depan publik dia nggak mau, jaga gengsi. Nah, Anda di depan pacar jadi musisi dangdut dan tampil di depan Bu Retno juga pernah? Iya, pernah Dia nonton? ikut nonton dia. Ya. Malu atau tidak? Yang nyatanya dia ikut nonton, cuman dia pernah pas nonton itu sebelahnya tahu kalau dia pacar saya kan, terus dia nanya, Mbak nggak malu ya pacarnya pemain dangdut gitu. Istrinya bilang enggak malu gitu. Oh, jadi Bu Retno tahu Ya, memang tahu Anda. dari awal ya. Oke. Nah istri lulus keduluan jadi. Hah? Tunggu. 2 tahun selisih, Ya, tapi Bu Retno lulus lulus duluan. duluan. Ya. Anda Belakangan. apa yang terjadi? Ya karena saya malas sekolah. Pak Agus,
masih kembali ke belakang sedikit ya. Jadi waktu Pak Agus dan Bu Retno ya selesai kuliah itu belum menikah ya? Belum. Oke, terus Bu Retno kerja kemana? Anda kerja di mana? Istri saya kan masuk 81. Jadi Dia Anda lulus, duluan. saya masuk 79. Nah istri lulus keduluan. Jadi, Hah? Tunggu. 2 tahun selisih, ya, tapi Bu Retno lulus duluan. lulus duluan. Ya. Anda, Belakangan. apa yang terjadi? Ya karena saya malas sekolah. Saya lebih banyak ini apa ya, main band, main dangdut. Jadi lebih banyak main lah saya dulu. Oke. Tapi akhirnya lulus juga? Lulus. Jadi, Oke, jadi saya kalau nungguin pacar di perpustakaan tuh ya, pacar saya itu Jeng Retno dia belajar beneran. saya duduk-duduk aja nggak ngapa-ngapain. Jadi gitu. Terus Bu Retno kerja di mana? Anda kemudian berkarir di mana? Jadi gini, jadi istri saya ini termasuk mahasiswa yang cemerlang ya. Jadi dia setahun sebelum lulus dia diberi beasiswa oleh Kemenlu. Waktu dulu itu Deparlu namanya. Iya. Oleh Deparlu diberi beasiswa 75.000. Besar sekali waktu itu. Karena kita sebulan mungkin cuma butuh 25.000. 75.000, tapi dengan syarat kalau lulus dia harus masuk Kemlu. Harus masuk Parlu. Jadi waktu itu saya yang ngantar dia ke sana ke sini ngurusin persyaratan macam-macam gitu. Waktu itu kita tidak mikir bahwa kalau masuk di Kemlu itu harus penempatan di luar negeri. Oh, gitu. siap ditugaskan di mana aja? Iya. Oh, jadi waktu itu nggak kepikir? Ya, waktu itu kemudian kepikir seperti itu, kemudian kita bilang gini, ya udah nanti kalau sudah masuk Kemlu, nanti penempatan sekali saja. Nah, seakan-akan bisa milih gitu ya? Seakan-akan bisa milih. Penempatan sekali saja, nanti the rest di dalam negeri saja. Gitu. Nah itu jadi dia sudah diterima di Kemlu setahun sebelum lulus. Lulus kemudian dia langsung masuk Kemlu tahun 86 itu. Saya belum lulus, saya lulusnya tahun 87. Jadi 87 baru saya lulus. Ya cuman istri saya kan lulus 86 masuk Kemlu itu gaji pertama 57.000. Saya waktu itu lulus terus langsung kerja, saya di developer. Anda arsitek ya, lulus sebagai arsitek ya? Sebagai arsitek. Saya udah terus kerja di developer? Developer, bangun perumahan itu gaji saya udah 400.000-an. Jadi waktu itu gantian betapa jadi Anda lebih sejahtera lah ya? Iya, lebih 400 banding 57 tadi. Oke, terus menikahnya sesudah bekerja? Sudah bekerja. Oke, menikah. Ya. Terus karir Bu Retno menanjak terus? Iya, jadi ya soal karir ini ya juga kita nggak pernah nggak pernah ngimpi. Nggak pernah membayangkan? Nggak pernah membayangkan sama sekali. Waktu itu kita melihat jabatan direktur itu udah tinggi sekali kayak dewa gitu. Tapi kok kemudian ternyata, jadi istri saya itu merangkak dari bawah Bang Andi. Mulai dari awal. Staff ya, terus Kasubdit, kemudian alhamdulillah bisa jadi direktur, kemudian bisa jadi dirjen, masih bisa jadi menteri. Ini sama sekali nggak pernah terbayangkan. Dubes dulu dong. Oh ya, itu di luar itu kan. Oh iya, di luar. Ya pertama dubes di Norwegia, kemudian yang kedua dubes di Belanda. Itu dubes juga, nah ini jadi cita-cita paling tinggi orang Kemlu itu jadi dubes Bang Andi. Iya. Jadi bisa jadi dubes itu udah syukur alhamdulillah, sudah senang sekali. Terus? Ya tapi ternyata ketika di Belanda kita dapat panggilan suruh ke Jakarta gitu. Itu masih belum tahu mau kok ngapain ini waktu suruh ke Jakarta ini gitu. Ya terus kemudian ya seperti terlihat di TV itulah pengumuman kabinet itu. Ya. Oke, jadi cita-cita untuk bekerja terus di dalam negeri nggak tercapai karena sempat jadi dubes ya? Ya, keliling-keliling kemana-mana. Terus bahkan sekarang kan banyak sekali penugasan ke luar negeri ini ya? Oh ya, waktu jadi dirjen saja mungkin istri saya itu lebih banyak di luar negerinya daripada di dalam negeri. Karena dia harus keliling ke sana, ke sini, ke sana. Tapi capek loh Bang Andi, kelihatannya kan menyenangkan ya. Tapi saya kalau ngelihat istri itu kadang-kadang kasihan. Di luar negeri malah
Enggak, karena kan dari sana balik ke sini kerja, nanti berangkat lagi, balik ke sini lagi. Jadi kayak apalagi kan ada jet lag segala itu udah nggak dipikirkan. Dianggap itu, itu ya. Nah, ini kan istri karir meningkat terus dan kemudian orang lebih mengenal Retno Marsudi daripada Agus Marsudi. Ya. Itu ada nggak perasaan ego yang terlanggar? Aku kan suami, aku kan laki-laki, kok istriku lebih terkenal gitu? Ada nggak perasaan itu? Enggak tuh, enggak ada karena walaupun saya kadang-kadang dipanggil Pak Retno gitu ya. Emang pernah dipanggil Pak Retno? Oh, itu, iya itu sering gitu. Ya mereka inilah guyon lah ya. Iya, guyon. Pak Retno, Pak Retno. Ya, ya nggak apa-apa. Jadi Anda rileks saja lah ya? Rileks karena mungkin dari sedikit demi sedikit ya Bang Andi ya. Jadi dari tingkat naiknya, ini ya jadi kita juga iya nggak ujuk-ujuk. dan sebenarnya kita juga nggak merasa di tempat yang tinggi. Saya sendiri loh ya. Saya sendiri juga nggak merasa bahwa sekarang ini saya di tempat yang tinggi, nggak, biasa saja. Seperti rasanya masih seperti dulu. Jadi main ketoprak ya santai-santai aja. Saja, ya. Walaupun tadi disebutkan iya kan sekarang posisinya tinggi, padahal Anda nggak merasa. Enggak. Ya. Jadi rileks saja hidup ini. Jadi pernah kejadian seperti di Norway. Waktu itu kan ada kunjungan Presiden SBY ke sana. Wah, istri saya kan sibuk sekali, termasuk saya ikut menjemput Presiden, kemudian ada acara dinner, nah, tapi begitu acara selesai, saya kan misah. Nah, itu kan acara kayak gitu kan, Bang Andi, kita naik Mercedes yang seri mungkin paling besar itu dikawal polisi-polisi sana, polisi Norway sana. Wah, pokoknya megah lah. Tapi begitu acara selesai, saya kan harus balik ke rumah. Nah, ternyata mobilnya itu dipakai semua, Bang Andi. Oke. Mobil kantor nggak ada, mobil kantor udah dipakai tamu semua, banyak sekali. Ya udah, saya waktu itu dengan enaknya saja naik bis pulangnya. Dari acara perjamuan yang besar itu, saya santai aja naik bis. Kemudian dilanjut naik boat, karena kan rumah saya di pinggir laut waktu itu. Jadi ya itu, jadi untuk memberikan contoh bahwa perbedaan antara yang ini dengan yang ini. Padahal baru saja nih beberapa menit hidup itu seperti gimana dikawal dan seterusnya. Naik bis umum terusan. Sekian menit kemudian naik bus, naik boat pulang tenang. Itu nggak ada perasaan marah, kecewa gitu. No, nggak ada. Relax ya. Saya maklum karena memang mobil nggak ada, ya sudah dipakai untuk yang lebih penting lah, jadi gitu. Tapi pekerjaan Anda sehari-hari apa? Saya masih sebagai arsitek, saya masih merancang banyak bangunan sampai sekarang. Tapi saya dengar ada perasaan perasaan nggak enak ketika Anda kan selama ini bantu-bantu Kementerian PUPR nih. Ya. Untuk sebagai konsultan, ya. Kemudian istri jadi menteri. Ya. Itu gimana itu untuk menjaga agar orang tidak melihat ini, wah ini konflik of interest, ini gara-gara istrinya menteri dapat pekerjaan dan seterusnya, itu gimana? Ya memang saya dulu banyak bantu PUPR. Nah setelah jadi menteri ini memang jadi ada perasaan nggak enak kalau masih di sana gitu. Jadi mending saya ya gimana, mereka juga mesti merasa nggak enak juga ke saya kan. Jadi kalau misalnya koordinasinya juga mungkin kurang. Jadi kalau sekarang saya bekerja lebih banyak ke swasta. Jadi itu berarti pengorbanan seorang suami menteri dong ya? Oh iya. Ya kalau dianggap pengorbanan, tapi saya merasa nggak berkorban. Banyak Bang Andi kalau jadi. Yang begitu-begitu ya, takut konflik of interest. Misalnya begini, kalau sebagai suami pejabat katakanlah, nah, bedanya dengan istri pejabat. Kalau suami pejabat itu masih dituntut dia mencari nafkah sebagai kepala rumah tangga, sehingga ya disitulah konflik of interestnya ya. Orang bisa melihat, wah nggak enak nih Pak Agus kan suaminya menteri gitu-gitu ya. Dan lagi bisa aja orang nggak beranggapan itu, tapi Anda nggak enak hati aja ya. Dan lagi dari anggapan masyarakat mungkin seperti itu. Jadi kan tidak misalnya gini, kalau saya hanya sebagai suami saja tidak bekerja, nah itu pasti pandangan masyarakat akan berbeda. Tapi kalau posisinya di perempuan, dia hanya sebagai ibu rumah tangga, tidak bekerja, itu kan sudah hal yang wajar. Iya. Nah itu.
Jadi serba salah ini Nah, ya. serba salah. Makanya. Iya, kalau kita nggak ngambil kerjaan, dibilang ini numpang istri, mau kerja, orang bisa bilang mentang-mentang istrinya, wah, serba salah hidup Anda. Iya. Tapi Anda sudah nyaman dengan kondisi seperti ini. Iya, iya. Artinya nggak mempersoalkan lagi, nggak bilang udah berhenti ya, nggak usah jadi menteri karena aku posisinya nggak enak, enggak. Enggak. Karena saya merasa istri saya sangat apa ya, punya kapasitas di situ sangat bagus. Oke, jadi Anda mendukung lah ya. Saya mendukung. Nah, sebagai ego laki-laki gimana? Anda nggak merasa ego Anda sebagai laki-laki, sebagai suami terlanggar atau terganggu karena istri lebih terkenal? Enggak pernah. Orang kan belum tentu kenal Anda misalnya seperti ini. Iya. Kalau Anda di antara banyak orang nggak tahu Anda ini adalah suami menteri. Sering terjadi Bang Andi. Misalnya kita datang kan di tempat perjamuan atau pertemuan gitu kan, saya sama istri gitu. Nah, karena apa namanya, yang tuan rumahnya tidak tahu saya siapa gitu ya, saya dicuekin gitu aja. ya. Nah itu gimana perasaan Anda? Kadang-kadang kita mau ngajak salaman gitu, dia nyuekin gitu, kita harus garuk-garuk aja, nggak jadi salaman. Pernah terjadi Ya, itu? tapi pernah saya juga dikira menteri luar negerinya pernah. Oh. Iya kan, saya kan pakai jas rapi gitu, istri saya kan kecil gitu, kayak sekretaris gitu kan. Nah, dia nggak dianggap saya yang pernah juga seperti Di itu. luar negeri nih pasti Iya. ya. Oke, tapi dengar-dengar Bu Retno sebenarnya orangnya lucu juga ya. Oh sehari-hari. lucu, ya. Lucuan mana, Anda atau Bu Retno? Nah, Pak Agus, kembali sedikit ke ketoprak. Setelah kehidupan Anda seperti sekarang, udah mapan ya, Bu Retno jadi menteri, dan Anda masih menyutradarai ketoprak. Itu biasanya main ketopraknya kapan aja itu? Biasanya kita main pada hari-hari tertentu, misalnya pas hari pahlawan atau hari Kartini, dengan mengambil tema yang sama dengan hari itu gitu. Dimanapun, misalnya di Jogja, di Jakarta. Berangkat. Ya, kalau di Jogja ya kita lebih banyak mengambil pemain-pemain dari Jogja. Kalau di Jakarta kita pemain Jakarta, karena kan ketoprak ini kan perlu latihan, perlu persiapan. Kompakan. Ya. Nggak bisa ujuk itu dibentuk tim baru terus main, nggak Ya. bisa ya. Ini kelompok yang harus sudah terbiasa, di sana harus yang sudah terbiasa juga. Ya. Nah, ngomong-ngomong, Bu Retno pernah main ketoprak nggak? Dia pernah main tapi bukan di grup saya ini. Oh, Mudah-mudahan nanti dia mau diajak main di grup saya ini. emang selama ini nggak mau diajak? Nggak mau, pas sibuk aja, jadi pas waktunya bukan pas karena nggak tepat. nggak mau suaminya sutradara. Oke, tapi dengar-dengar Bu Retno sebenarnya orangnya lucu juga ya? Oh lucu, Sehari-hari. ya. Lucuan mana, Anda atau Bu Retno? Nggak tahu ya, mungkin lucuan istri saya mungkin. Iya. Jadi saya kan punya 2 anak, yang pertama sama yang kedua. Nah yang pertama ini lucu juga ini, kelihatannya nurun istri saya ini. Oke. Yang kedua ini sebagai pendengar. Gitu. Kalau saya lucunya itu lucu yang dipersiapkan. Oh, oke. Ya, jadi saya mempersiapkan misalnya kayak Skenario, karena Anda penulis skenario juga ya? Nah, ya, Selain jadi- sutradara, penulis Ya. skenario, pemain. Ya, jadi saya persiapkan. Tapi kan ada orang yang memang pembawaannya lucu gitu kan. Dari awalnya, dan Ya. itu Bu Retno sama anak ya, salah itu satu anak termasuk ini. lucu ya. Iya, tapi Bu Retno nggak keberatan dengan kegiatan Anda di ketoprak ini? Enggak. Karena dia termasuk keluarga yang cinta kesenian. Oke. Kesenian wayang sama. Jadi dari segi itu kami punya background yang sama. Jadi kami sama-sama pecinta seni wayang, ketoprak. Bahkan istri saya dulu waktu kecil dia juara nari Jawa. Oh, oke. Istri saya itu termasuk penari yang luas. Jadi masing-masing Kalau- punya darah seni nih. Punya ya. Kalau dulu Anda lihat istri Anda ya, penilaian pertama dulu jatuh hati. Dengan sekarang Bu Retno sebagai menteri, apa yang Anda kagumi atau apa yang Anda lihat istimewa dari istri Anda? Yang saya kagumi itu dia pinter. Oke. Walaupun pertama saya nggak lihat karena itunya ya, jadi karena wajah saja. Tapi setelah saya banyak ini ternyata istri saya itu orangnya pinter.
Dalam arti begini, pinternya itu adalah dia bisa memecahkan masalah dari sudut pandang yang tidak terduga. Oke. Saya tidak menduga dia akan memecahkan masalah dengan seperti itu. Nah, itu sering terjadi. Keunggulan Bu Retno ya. Ya, itu yang. Dan negosiator ulung ini ya. Oh ya, kalau itu saya akui. Kalau nanti pensiun apa sudah punya rencana dengan Bu Retno mau ngapain? Belum ada rencana ini. Mengalir aja. Ya, mengalir aja. Kalau istri saya sih katanya mau bikin warteg katanya. Hah? Bikin warteg. Kalau saya kan arsitek Bang Andi, jadi nggak punya pensiun. Oh iya, Saya kapan tetap aja? kerja terus, ya bisa. Ya. Pak Agus, sampai hari ini masih banyak suami-suami yang tidak siap ketika istrinya lebih populer, lebih terkenal, atau dianggap lebih sukses. Sukses itu relatif, tapi dianggap lebih sukses. Sehingga banyak suami yang mencegah, bahkan mencegah ya, istrinya untuk sukses. Jadi dia berusaha menarik istrinya, kamu jangan lebih hebat dari aku. Nah, bisakah Pak Agus menasehati atau memberikan pencerahan bagi suami-suami yang masih punya pikiran seperti itu di zaman sekarang ini masih ada? Apa yang bisa Pak Agus sampaikan? Saya kira yang penting pertama adalah kita perlu menghargai atau mengapresiasi pasangan kita. Dia punya kelebihan di mana. Saya kira itu dia punya kemampuan, kapasitas di bidang apa. Nah, itu yang perlu kita justru kita dorong gitu. Kalau tentang keberhasilan segala itu kan relatif. Popularitas juga sebenarnya kalau lebih populer ya kenapa itu kan. Kalau tidak populer juga tidak apa-apa gitu. Jadi saya tidak tahu. Jadi mungkin karena dia punya pandangan yang berbeda. Kalau saya terhadap istri saya karena dia punya dari awal saya melihat wah ternyata dia memang pinter di bidang itu. Jadi saya mendukung intinya itu. Jadi dan kemudian ternyata dia menjadi lebih populer ya sudah tidak masalah karena saya juga tidak ingin lebih populer juga seperti itu. Ya. Oke, jadi dan jangan lupa bahwa di keluarga istri saya tetap menghormati saya. Jadi sebagai kepala keluarga, ya sebagai suami, kepala keluarga, istri saya tetap ngajeni, meninggikan saya itu. Iya. Ya. Baik, menarik. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bang Andi. Panggilannya Gusmar. Gusmar ya. Saya lebih sering dipanggil Mas, Bang Andi sebenarnya. Ya. Sampai cucu saya aja manggilnya Mas. Oh iya. Nah, teman sekarang sudah gede, udah tahu bilang Yangkung. Gitu. Kalau dulu Mas. Tapi menarik karena bahkan hal-hal yang sepele, Bu Retno itu misalnya di WhatsApp gitu, kemarin saya kontak masalah apa, dia bilang, oh iya Mas Andi, kebetulan saya lagi bersih-bersih rumah, gitu katanya, beres-beres rumah. Istri saya orangnya nggak mau diem. Iya, beres-beres rumah. Terus waktu punya cucu pertama kali juga, wah saya sekarang lagi sibuk ngemong cucu, gitu kan. Jadi saya melihat ya Bu Retno perempuan biasa. Dia tidak menempatkan dirinya sebagai menteri, dia menceritakan hal-hal yang menurut saya hal-hal yang sepele. Bahwa lagi bersih-bersih rumah, lagi ngemong cucu. Ya kita kalau pergi juga kadang cuma berdua aja, bukan kadang, sering. Kita cuma berdua saja, tidak ada pengawal, tidak ada ajudan, jadi berdua aja ke sana, ke sini. Kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang yang konyol. Jadi misalnya pernah istri saya itu makan sambil di depan kaca gitu kan Bang Andi. Makan roti gitu, cemal-cemil, dikiranya kan nggak ada orang lihat. Ternyata di seberang kacanya lihat itu. Karena kan mantu saya kan pas di dalam. Iya. Mantu saya ditanya sama orang itu bukannya Menteri Luar Negeri? Iya. Lagi makan. Makan yang kalau dilihat mungkin malu-maluin gitu. Ya seperti itu. Jadi menarik. Ya kita karena kita kemana-mana dan kita melakukan hal-hal aktivitas yang seperti orang biasa lah ya. Baik, menurut saya itu hidup yang seharusnya. Karena banyak orang yang sibuk mengagung-agungkan jabatan, begitu dia tidak lagi menjabat, dia kesepian. Merasa kemudian porsinya merasa
tidak dihargai lagi atau tidak berharga, dan itu berat sekali dia harus tanggung. Tapi kalau saya lihat Pak Agus dengan Bu Retno itu rileks-rileks saja hidup ini ya. Jabatan itu toh nanti satu hari juga selesai ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Terima Pak kasih. Agus. Tapi sebelum berakhir saya ingin juga berbagi kebaikan. Ini ada buku judulnya Hidup Bahagia, 30 Langkah Inspiratif Menuju Hidup yang Lebih Baik. Nah ini seperti yang Anda dan Pak Puspayoga jalani ya. Rileks-rileks aja. Ya, terima ya. kasih. Terima kasih. Dan buku ini bagi Anda yang menginginkannya, Anda bisa mendapatkan melalui kuis di Twitter Kick Andy Show, juga ada Facebook dan Instagram Kick Andy Show. Bagi Anda tadi yang menonton episode kali ini dari tengah-tengah, tidak dari awal, juga jangan khawatir karena episode ini juga ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik dalam hidup Anda, ada cara yang mudah, yaitu tinggal klik benihbaik.com, maka Anda bisa mencari siapa saudara-saudara kita atau orang-orang yang membutuhkan uluran tangan yang mungkin bisa Anda bantu. Tapi kali ini di Benih Baik ada seorang bayi berusia 2 bulan namanya Fakri, lahir dengan kondisi matanya bengkak dan semakin hari semakin besar karena ada tumbuh daging di situ. Dokter mengatakan Fakri terkena kista orbita dan harus segera dioperasi. Jika tidak, Fakri terancam buta permanen. Nah, bagi Anda yang ingin membantu Fakri, silakan klik benihbaik.com. Orang tuanya hanya buruh tani yang penghasilan tidak lebih dari 1 juta per bulan. Ayo kita bantu Fakri dengan klik benihbaik.com /campaign mata Fakri terancam. Semoga dengan perbuatan baik ini hidup Anda juga bahagia. Akhirnya semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.